Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan buat hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. 1 Tawarik 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian bunyi firman Tuhan. Nats ini adalah nyanyian pujian dari Raja Daud bagi rakyatnya, sekaligus juga anaknya Salomo, dengan tujuan supaya mereka mengerti dan mengetahui berkat Tuhan yang selalu menaungi kehidupannya ketika semua yang dilakukannya harus berkenan dan sepengetahuan Tuhan. Juga Daud memohon kepada Tuhan agar memelihara umatnya, bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Untuk itu, sebaiknya harus bersyukur dan memuji namanya, memberi persembahan kepadanya, karena apa yang ada pada kita adalah pemberian dari tangannya juga. Apa yang ada pada kita adalah pemberian dari tangannya juga. Saudara-saudara yang terkasih, kebesaran, kejayaan adalah kepunyaannya. Bukan hanya itu saja semua, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan adalah miliknya. Semua kerajaan, negara, bangsa adalah juga milik Allah. Dan Dia adalah Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang kita sebut dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Raja atas segala-galanya, raja dan penguasa tunggal di kerajaannya sepanjang masa. Demikian dinyatakan firman Tuhan yang tercantum dalam nats ini, sebagaimana kesaksian yang mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dialah yang berkuasa atas segalanya, dan Dialah memberikan kepada umatnya segala apa yang dibutuhkannya. Dalam ayat yang berikut, Dia mengatakan,
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Pujian Daud kepada Allah sungguh sangat-sangat dahsyat dan luar biasa, karena dia punya pemahaman segala apa yang dia miliki, kekayaan, kemuliaan, berasal dari Allah. Untuk itu dia berkata kepada bangsa Israel dan Salomo anaknya, terpujilah engkau Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang percaya atau setiap orang sebaiknya menyadari apa yang dia miliki adalah milik Tuhan. Menyadari apa yang dia miliki adalah milik Tuhan. Maka sepatutnya kita gunakan milik kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan ayat ini berarti jika kita gunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan, maka harta kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu mari kita puji dan sembah Tuhan semesta alam, karena Dia telah memberi berkat-Nya dan telah memelihara kita dan seluruh ciptaannya. Mari kita puji dan sembah Tuhan semesta alam, karena Dia telah memberi berkat-Nya dan telah memelihara kita dalam seluruh ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau melalui firman-Mu sudah mengingatkan kami apa yang ada pada diri kami itu adalah semua milik-Mu, dan kami hanya perantara, kami hanya sementara di dunia ini. Engkaulah yang kekal selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, materaikan itu dalam diri orang percaya, materaikan itu dalam diri setiap orang, supaya dalam hidup ini kami mengerti bahwasanya apa yang kami miliki
apa yang kami punya, jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan, semuanya itu dari tangan-Mu. Berkati Tuhan juga jemaat-Mu ini. Berkati setiap keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap lingkungan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu ini supaya mereka bersuka cita dalam kehidupannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, untuk itu mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.